Shalom, selamat pagi pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Minggu 10 April 2022, kita ada karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak kita sama-sama siapkan diri kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bermazmur kepada Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Mazmur pasal 119 ayat 135. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kembali kita belajar dari kitab Keluaran pasal 9 ayat 27 sampai dengan 28 dan ayat 34 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Keluaran pasal 9 ayat 27 sampai dengan 28 dan ayat 34 sampai dengan 35. Penyesalan harus diikuti dengan pertobatan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Penyesalan yang tanpa diikuti dengan pertobatan tidak akan membawa manfaat di dalam diri orang yang melakukannya. Ingat, kekasih Kristus, penyesalan tidak cukup, tetapi harus disertai dengan tindakan bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan dosa-dosa kita. Sebab penyesalan hanyalah sekadar perasaan di hati yang pada umumnya disebabkan karena orang mengalami kesukaran sebagai buah dari perbuatannya. Sebagai contoh,
anak yang menyesal karena ia tidak lulus ujian sebagai akibat dari tindakannya, yaitu ia tidak belajar dengan serius. Hanya saja ada kalanya penyesalan itu hanya berhenti sampai di perasaan dan tidak diwujudkan di dalam tindakan, yaitu meninggalkan perbuatan yang menimbulkan kesukaran tadi. Ingat, meninggalkan, bukan berdiam, bukan kembali, tetapi meninggalkan. Sebagai akibat, ketika kesukaran yang menimbulkan penyesalan itu telah teratasi, maka rasa sesal itu pun akan sirna. Dan orang tersebut kembali kepada perilaku yang semula, alias kehidupannya tidak mengalami perubahan. Itulah penyesalan yang tanpa guna. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Penyesalan yang tidak bermanfaat inilah yang dilakukan oleh Firaun, Raja Mesir. Seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal 9. Keputusasannya dalam melarang bangsa Israel untuk memenuhi kehendak Tuhan, yaitu pergi meninggalkan Mesir, mendatangkan hukuman Tuhan atas negerinya. Setiap kali hukuman itu datang menimpa ia, merasa menyesal dan meminta agar Musa berdoa supaya Tuhan menghentikan hukumannya. Namun, segera sesudah Tuhan mengabulkan permohonannya, kembali ia melarang bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Penyesalan tanpa pertobatan ini tidak mengubah keadaan dan justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Dengan kata lain, rasa sesal saja tidaklah cukup. Penyesalan harus ditindaklanjuti dengan pertobatan, dan barulah hal itu akan mengubah keadaan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingatkan, penyesalan tanpa diikuti pertobatan, maka itu tidak ada gunanya bagi kita. Sebab sebuah pertobatan merupakan sebuah tindakan yang dimulai dari cara pandang kita atau pola pikir kita. Pertobatan dari bahasa aslinya metanoia, artinya perubahan pola pikir. Nah, oleh sebab itu saudara, bila kita berkata kita bertobat, tetapi pola pikir kita tidak berubah, maka kita akan tetap tinggal di dalam kehidupan atau cara hidup kita yang lama. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita supaya hidup kita sungguh-sungguh mengalami perubahan. Hidup kita harus mengalami yang dikatakan hidup baru atau lahir baru. Oleh sebab itu kita harus bertindak, tidak bisa hanya sekedar menyesal, tetapi kita harus sungguh-sungguh bertindak, meninggalkan cara hidup kita yang lama, meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita berjalan ke depan, menuruti panggilan Tuhan untuk hidup di dalam kerajaannya, untuk hidup di dalam kebenarannya. Bila Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, yang memberikan keselamatan kepada saudara dan saya, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk tuntunan-Mu yang telah kami alami di sepanjang malam hari. Kami bersyukur Tuhan, kemurahan anugerah-Mu.
kami boleh hadir pada pagi hari ini. Kami boleh masuk pada hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setiamu nyata sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua hanya karena kasih setia Tuhan. Tuhan, kami minta pagi hari ini tuntunanmu menyertai kami, mengarahkan diri kami, agar selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah diri kami, agar bukan hanya memahami kehendak-Mu, serta merasa menyesal ketika kami mendapati bahwa diri kami telah berjalan di luar kehendak-Mu. Namun terlebih lagi, tolonglah diri kami, dengan anugerah-Mu, agar mampu mengambil tindakan-tindakan yang nyata, serta langkah-langkah pertobatan yang membawa perubahan atas hidup kami. Bapa yang penuh rahmat dan anugerah, kami percaya bahwa semua yang Engkau kehendaki bagi hidup kami adalah untuk kebaikan kami. Engkau tidak pernah merencanakan hal yang buruk bagi diri kami. Oleh sebab itu, kembali kami menyerahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah semuanya itu agar menjadi sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga menyerahkan semua yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon campur tangan-Mu. Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Tuhan. Pagi hari ini kembali hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan kepada seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon Tuhan, biarlah urapan baru turun bagi kami pada pagi hari ini, agar setiap kami melangkah, bertindak, menuju ke rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama di dalam tubuh Kristus, bagian kami masing-masing. Kami datang untuk mencari wajah-Mu. Kami datang untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kami datang untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah kami terima sepanjang minggu lalu. Dan biarlah Tuhan layakkan, kuduskan kami, supaya kami datang dengan segenap hati kami. Bukan sekedar, tetapi kami datang dengan pertobatan yang sungguh, bahwa kami membutuhkan Engkau ya Allah. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa memberkati keluarga Makabori, keluarga Awuri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ap, keluarga Kaikatui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Bai Baba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggaprau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Pati Pari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur,
keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarovek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wuisan, keluarga Pondayar, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, semua pekerja-pekerja Tuhan. Hamba mohon kasih Tuhan menolong kami, supaya apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih setia-Mu kepada kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan kami percaya Tuhan, hari ini, pada hari Minggu ini, Tuhan, Engkau memberkati kami jasmani dan rohani. Hamba tetap berdoa memberkati mereka yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka dengan bertambah 1 tahun usia ini, membuat mereka semakin mengasihi Engkau, ya Allah, dan semakin hidup takut akan Tuhan. Diberkatilah mereka yang berulang tahun. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir atas hidup mereka, dan kesembuhan turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba juga berdoa spesial bagi keluarga Bukor Pioper yang mengalami kedukaan. Tuhan memberkati. Tuhan Allah Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Biarlah kasih Kristus tetap nyata atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali kami juga berdoa kepada semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di dalam online pagi hari ini, kepada hamba-Mu Ibu Eci by Baba Peters. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu tetap taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan, hidup di dalamnya, bertindak dalam pertobatan yang sungguh, ya Allah, hingga ia akan melihat kasih Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupannya. Boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Matius Peters dan kepada anak-anak tercinta. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, perlindungan yang nyata bagi mereka siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Berkati hamba-Mu dengan urapan baru, menjadi berkat bagi istri tercinta Ibu Uce Lololuan dan anak-anak kekasih serta cucu tercinta. Tuhan memberkati mereka. Biarlah pelayanan-pelayanan mereka mendatangkan hormat bagi Engkau, ya Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Jiwa-jiwa yang dilayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lolik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan juga memberkati. Biarlah hamba-Mu hidup sungguh di dalam kebenaran, melakukan kehendak perintah-Mu, ya Allah. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Pakai hidupnya semakin taat dan setia untuk melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah. Sehingga hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau. Kemuliaan-Mu Tuhan nampak dari hidupnya. Dan biarlah hidupnya menjadi hidup yang bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan hidupnya boleh bersinar, memancarkan kebenaran
menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Dan dia juga boleh berdiri menjadi berkat bagi istri kekasih, Ibu Desi Woisiri, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, Robi Violin, Jonathan dan juga Karen, bahkan kepada orang tua kekasih Ibu Nona dan semua saudara bersaudara. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus tetap setia menyatakan kebenaran, menyatakan isi hati-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu tetap taat dan setia, terus memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang lama ditinggalkan, dilepaskan, dan ia berjalan di dalam metanoia yang benar dari pola pikirnya, hingga apa yang ia pikirkan, apa yang ia lakukan seperti kehendak-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh berdiri oleh pertolongan Tuhan, menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus, dan juga kepada anak-anak tercinta Yemima dan Reinhard. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menolong hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang untuk bertindak, melakukan kehendak perintah-Mu. Tidak berjalan dengan pikirannya sendiri, tidak berjalan dengan perasaannya, tetapi sungguh taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya, hingga dia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Heri Taruk Datu dan anak-anak tercinta, kepada Salom, Gatwin, dan juga kepada Hersia. Tuhan memberkati. Bapak hamba berdoa, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang pelihara, kehidupan ada dalam tangan-Mu, itu melimpah atas hidup mereka. Berkat-berkat jasmani rohani melimpah dalam tugas pekerjaan-pekerjaan mereka, diberkati. Dan biarlah Tuhan, hidup hamba-Mu di dalam kebenaran, akan tunduk dan taat kepada perintah-Mu. Biarlah hari ini hamba-Mu sekeluarga menuju rumah Tuhan, karena sungguh taat dan setia kepada perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, anak kekasih Angel Epa Upuya. Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan terus melimpah-limpah di dalam kehidupan pribadi anak kekasih Angel Epa Upuya. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas hidup anak ini. Apapun keadaannya, Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Tetapi Tuhan, Engkau selalu memeluk dia. Engkau selalu menggenggam dia. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan pakai hidupnya ya Allah, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang tua tercinta, kepada papa kekasihnya, kepada mama kekasihnya, kepada adik-adiknya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Biarlah hidup anak kekasih Angel Epa Upuya menjadi berkat dan saluran berkat, sebab Tuhan ada di pihaknya. Tuhan yang memberkatinya siang dan malam. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada anak kekasih Angel Epa Upuya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pagi hari ini hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan jamah mereka pribadi lepas pribadi,
hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Biarlah Tuhan semuanya mempersiapkan diri untuk melangkah ke rumah Tuhan, untuk beribadah, bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus dan berjumpa bersama dengan Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, hamba percaya kerinduan-Mu untuk bersama dengan kami. Terjadilah dalam nama Yesus. Biarlah setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan bukan menjadi ibadah rutinitas, tetapi kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau ya Allah. Berkati kami pada setiap ibadah-ibadah yang akan berjalan, baik pagi hari maupun pada sore malam hari. Diberkatilah semuanya ya Bapa. Para hamba-hamba-Mu, gembala-gembala jemaat yang punya tugas memberitakan Injil kebenaran, bapak-bapak evangelis, Tuhan juga memberkati semuanya. Kekuatan Tuhan menyertai, memberkati. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Tuhan lindungi dan pelihara kami sepanjang hari ini dalam keberhasilan, dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, penyesalan tidak cukup. Penyesalan harus disertai dengan tindakan bertobat. Dan ingat bahwa sebuah pertobatan, metanoia, dimulai dari pola pikir kita. Bukan hanya di kulit, tetapi kita mulai dengan tindakan pikiran kita. Rubahlah pola pikir kita sesuai dengan pikiran Kristus. Tetap semangat semua kekasih Kristus. Ayo melangkah menuju rumah Tuhan. Jangan berdiam diri saja. Jangan hanya melihat, menonton, tetapi bertindak. Ayo, jikalau saudara mengasihi Kristus, bertindak, datang ibadah ke rumah Tuhan. Terima kasih juga untuk hambanya Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon. Tuhan memberkati Bapak Freddy, pribadi, rumah tangga, istri dan anak-anak diberkati, pekerjaan pelayanan diberkati. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua dan jadilah berkat bagi banyak orang. Shalom, salam MDC.